letak bahwa perbuatan ini bertabrakan 180 derajat dengan la ilaha illallah, sehingga dia bisa menjadi pembatal la ilaha illallah. Ini bukan untuk mengkafir-kafirkan kaum muslimin, dan ini bukan untuk memusyrik-musyrikkan kaum muslimin. Bagian orang menilai, mengklaim bahwa kajian seperti ini itu kajian mensyirik-syirikkan, kajian mengkafir-kafirkan orang. Tidak. La tarkabunna sunana man kana qablakum, niscaya kalian akan melakukan jalan-jalan seperti orang sebelum kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa shahhaha. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menyatakan hadisnya sahih, dan memang hadis ini sahih sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama ahli hadis. Kita ambil hal yang terpenting dari hadis ini sebelum kita uraikan dari awal biiznillahi jalla wa ala. Hal yang terpenting dari hadis ini adalah mengambil berkah dari sebuah pohon dengan keyakinan bahwa pohon itu bisa memberikan berkah adalah syirik. Sekaligus menjadikan pohon tersebut ilah selain Allah. Ini yang berhubungan dengan bab kita pada bahasan pada kesempatan yang berbahagia ini. Bab mengambil berkah dari pohon atau batu dan yang lainnya. Itu judul bab kita. Maka mengambil berkah dari pohon dan meyakini bahwa sebuah pohon bisa memberikan berkah. Orang Quraisy datang ke Sidrah yang disebut dengan Zatu Anwat, lalu mereka menggantungkan pedang mereka di pohon tersebut, lalu mereka duduk di sana beriktikaf dalam bahasa kita, bersemedi dalam bahasa kebanyakan orang di Indonesia, duduk di samping pohon tersebut, dan mereka meyakini pedang yang sudah digantungkan di pohon tersebut itu mendapatkan berkah dari pohon itu, sehingga dia menjadi kuat untuk dibawa untuk berperang, menjadi pedang yang tidak lagi sembarang pedang, namun pedang sudah diberkahi oleh pohon, oleh sidrah. Itu kebiasaan Quraisy dan kebiasaan musyrikin Mekah, perbuatan orang-orang musyrik. Dan ketika ada sahabat yang baru masuk Islam mengatakan itu kepada Nabi SAW, tunjukkan untuk kami sidrah kita mana. Permintaan sidrah itu dari permintaan Zatu Anwat kepada Nabi SAW, Nabi samakan dengan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Ketika Bani Israel meminta kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, tunjukkan untuk kami mana sapi yang akan kami ibadati sebagaimana mereka memiliki sapi, sebagaimana mereka memiliki ilah. Persis yang kalian minta sekarang ini dariku, persis seperti yang diminta oleh Bani Israel kepada Musa. Cuman beda di bendanya saja. Pekerjaannya sama, perbuatannya sama 100%. Yang satu minta sapi, ini perbuatan siapa? Bani Israel kepada Nabi Musa. Yang kalian minta pohon, perbuatannya sama, sama-sama minta ilah, minta sesuatu yang diibadati selain Allah. Maka menjadikan pohon sebagai sesuatu yang bisa memberikan berkah sama dengan mengilahkan pohon tersebut.
Karena Nabi menyamakan permintaan itu dengan permintaan Bani Israel, minta ilah kepada Nabi Musa. Padahal kita sudah mengatakan la ilaha illallah. Seharusnya permintaan berkah itu la ilaha illallah. Tidak ada kecuali hanya kepada Allah. Namun kemudian diberikan kepada selain Allah. Di sini letak bahwa perbuatan ini bertabrakan 180 derajat dengan la ilaha illallah. Sehingga dia bisa menjadi pembatal la ilaha illallah. Hati-hati kaum muslimin dan kaum muslimat. Saudara-saudariku, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, dimanapun anda berada. Kita wajib berhati-hati dari apa yang bisa membatalkan la ilaha illallah kita. Agar la ilaha illallah kita bertahan sampai akhir hayat. Agar kita menghadap Allah dengan masih membawa la ilaha illallah yang tidak kita batalkan dengan amalan kita sendiri. Karena kalau kita sudah melakukan permohonan kepada selain Allah, maka la ilaha illallah yang sudah kita ucapkan, kita batalkan dengan perbuatan kita. Dan ini ana selalu ulang-ulang dan akan selalu ana ulang-ulang biiznillahi azza wajal. Ini bukan untuk mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Dan ini bukan untuk memusyrik-musyrikkan kaum muslimin. Ini adalah ilmu agar kaum muslimin terhindar daripada kekufuran, terhindar daripada kesyirikan. Justru ini harus disampaikan agar saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang mendengarnya menjauhi amalan tersebut sehingga mereka selamat dari kesyirikan. Karena sebagian orang menilai, mengklaim bahwa kajian seperti ini itu kajian mensyirik-syirikkan, kajian mengkafir-kafirkan orang. Tidak, demi Allah. Tak ada niat kita ingin mengkafirkan satu orang pun di permukaan bumi ini, kecuali yang benar-benar kafir dan dia wafat di dalam kekafirannya. Beda antara mengklaim orang fulan kafir dengan apa yang tadi kita bicarakan. Yang tadi kita bicarakan adalah peraturan syariat. Yang tadi kita bicarakan adalah ilmu syariat. Dan ilmu syariat itu harus disampaikan agar orang tahu yang mana yang tauhid, yang mana yang syirik. Agar orang menjauhi syirik dan berbenteng dengan tauhid. Agar selamat mereka daripada kesyirikan dan selamat tauhid mereka sampai akhir hayat. Ini ajakan untuk menjauhi syirik, bukan justru mensyirik-syirikkan orang. Ilmu harus disampaikan, harus jelas mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang hitam dan mana yang putih. Harus jelas, karena ilmunya tidak jelas, manusia akan masuk ke dalam sesuatu yang mereka anggap tauhid ternyata syirik. Dan ilmu itu harus disampaikan. Kalau kita mengatakan ilmu tentang sholat wajib dipelajari, maka ilmu tentang tauhid dan syirik lebih wajib lagi untuk dipelajari dibanding ilmu sholat. Karena dia di nomor 1 dari rukun Islam kita. La ilaha illallah harus dipertahankan sampai akhir hayat dan tidak cukup dengan ucapan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, sekali lagi ini akan selalu kita ulang-ulang karena mereka ingin menjauhkan umat dari pelajaran tauhid dengan mengatakan bahwa kajian seperti ini memusyrik-musyrikkan. Demi Allah, tidak. Justru kajian ini hanya bicara tentang ilmu, tidak berbicara tentang personil, tidak bicara tentang orang, tidak bicara tentang orang-orang tertentu, tidak berbicara manusia tertentu yang kita katakan kafir dan musyrik, tidak sama sekali. Tapi adalah ilmu. Ini ilmunya. Kalau masuk ke sini, masuk ke dalam tauhid. Masuk kemari, masuk ke dalam syirik. Dan jauhi syirik, masuk ke dalam tauhid. Justru ini ajakan untuk keluar daripada apa? Kesyirikan. Kalau telah terjadi. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah.
maka mengambil berkah dari pohon sebagaimana mengambil berkah dari batu. Sapinya orang Banu Israel, dua-duanya telah menjadikan selain Allah, satunya pohon, yang satunya batu, ilah selain Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, yang kalian minta kepada aku sama dengan permintaan Banu Israel kepada Musa, ij'al lana ilah, tunjukkan kepada kami mana ilah kami. Maka la ilaha illallah harus dipertahankan. Dan salah satunya adalah berkah hanya datang dari Allah. Dan harus diambil dengan cara yang Allah izinkan dan ridhoi. Harus diusahakan dengan cara yang Allah izinkan dan Allah ridhoi. Dan apa yang Allah izinkan dan apa yang Allah ridhoi semuanya telah disampaikan kepada kita. Selain itu masuk ke dalam permintaan berkah yang syirik. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik.